Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله سرا وعلانية اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah rahimakumullah, ibadah kurban yang sebahagian kita ikut berkurban karena kita termasuk orang-orang yang dari segi nikmat harta Allah beri kelebihan, kemudian dari segi keyakinan akan keutamaan untuk berkorban dan keyakinan apa dijanjikan pahala dalam berkorban, maka kita berusaha untuk juga ikut berkorban. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, hikmah disyariatkannya ibadah korban, tujuan disyariatkannya ibadah korban, mudah-mudahan dapat kita hidupkan prinsip-prinsipnya terus di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca di berbagai kitab fikih, misalnya yang saya baca kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, pendapat yang kuat yang dipegang di dalam mazhab Syafi'i, di pembahasan tentang fiqhul udhiyah, fikih kurban, di subbahasan tentang hikmah disyariatkannya ibadah kurban, maka disebutkan di antaranya yang pertama disebut adalah ihya'an limirathi Ibrahim alaihissalam,
menghidupkan kembali syariat yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sidang jamaah Jumaat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat kurban yang Allah syariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian juga menjadi syariat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena padanya terdapat prinsip yang mesti hidup di dalam juga kehidupan umat Muhammad ini sampai akhir dunia ini nantinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini di dalam surat As-Saffat, mulai dari ayat 83, kisah tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada ayat 113. Tapi karena waktu kita hanya saja mengambil poin-poinnya, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang lahir di Babilonia di Irak, ketika beliau lahir, beliau mendapati bahwa orang tuanya, di ayat yang lain disebut namanya Azar, bukan saja sebagai orang yang menyembah berhala, tetapi juga pembuat berhala yang disembah. Maka Nabiullah Ibrahim dicerita di dalam surah As-Saffat ini mendakwahkan orang tuanya. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, artinya mendakwahkan orang tuanya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Maka singkat cerita, ketika kaumnya pergi merayakan hari raya menurut tradisi mereka, Nabi Ibrahim menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Sepulang mereka dari hari rayanya mendapati Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur, maka mereka kemudian menemukan pelakunya adalah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian mereka menghukum Ibrahim dengan membakarnya di dalam api. Setelah Nabi Ibrahim selamat dari dibakar dalam api oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim melihat bahwa kalau beliau terus tinggal di kampung halamannya, tempat kelahirannya, melanjutkan dakwah di sana, maka tidak akan banyak faedah, karena masyarakatnya tidak mau merubah tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, maka saya akan berhijrah, meninggalkan negeri saya dan meninggalkan kalian semua yang keras kepala ini, untuk kemudian menuju kepada Rabbku yang pasti akan memberi hidayah kepadaku. Maka Nabi Ibrahim berhijrah menuju dari Irak ke Palestina. Di sini terdapat satu prinsip dalam kajian ilmu dakwah jamaah yang mulia, bahwa salah satu yang paling sulit dirubah oleh seorang dai di sebuah masyarakat ini, dari zaman Nabi Nuh awal dakwah sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman kita sekarang ini, adalah apa yang sudah mentradisi di sebuah masyarakat. Karena kecenderungan mereka ketika diajak untuk berdiskusi mana dalil dan argumennya, mereka kecenderungannya mengatakan hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Inilah yang sudah kami dapati turun-temurun dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak punya argumen untuk menyembah seperti ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya, menyembah patung yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, bahkan menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Jamaah rahimakumullah, maka merubah sesuatu yang sudah mentradisi di masyarakat inilah tantangan yang paling berat bagi dai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Karena masyarakat selalu berargumen ini adalah warisan nenek moyang. Kalau kita tanya dalil, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah warisan nenek moyang yang sudah turun-temurun.
Jamaah rahimakumullah, maka bagi seorang dai dalam prinsip ilmu dakwah, apabila melihat dakwahnya untuk merubah masyarakatnya tadi sulit untuk kemudian diterima, dan dia melihat bahwa kalau berdakwah di tempat lain akan banyak manfaatnya, maka dibolehkan dia untuk berhijrah, meninggalkan kampung halamannya untuk menuju ke tempat lain untuk meneruskan dakwah di sana, dengan berazam akan kembali lagi suatu saat bila masyarakatnya sudah membuka diri untuk dia berdakwah. Dengan argumen Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya untuk kemudian beliau berhijrah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya Allah mengatakan, ya ini ungkapan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunialah aku seorang anak laki-laki yang saleh. Para ulama, kalau kita baca di kitab tafsir, misalnya saya baca dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Nabi Ibrahim tatkala itu sudah di usia yang uzur, di atas 80 tahun. Nabi Ibrahim di usianya yang sudah tua tentu terus berdoa dan berharap dan berusaha agar dikaruniai seorang anak laki-laki yang saleh, karena maksud dari Nabi Ibrahim punya keturunan adalah untuk melanjutkan dakwahnya agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira Ibrahim dengan memberinya seorang anak laki-laki yang memiliki sifat halim. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat halim ini adalah satu sifat terpuji yang dia menggabungkan beberapa sifat. Di antaranya adalah patuh, sabar, tabah, santun, lemah lembut. Inilah dia sifat halim. Maka ayat selanjutnya membuktikan bahwa anak yang dikaruniai kepada Ibrahim oleh Allah ini adalah anak yang laki-laki memiliki sifat halim. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim sudah dikaruniai seorang anak yang kemudian mayoritas mufassir mengatakan adalah Ismail alaihi salam, walaupun ada pendapat yang kecil yang mengatakan itu Ishaq alaihi salam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya kemudian berbunyi, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika ini anak sudah bisa berusaha sendiri, itu bahasa Quran. Kalau kita baca di tafsir, ketika anak ini memasuki masa remaja di usia kisaran 13 tahun, di mana kecintaan kepada orang tuanya begitu tinggi, kasih sayang orang tuanya begitu luar biasa, karena anaknya sudah bisa diajarkan banyak hal, anaknya sudah bisa dititipkan berbagai amanah. Di tengah kecintaan Ibrahim kepada anaknya yang sudah lama ditunggu, anak yang satu-satunya, anak yang sesuai dengan harapannya, sekarang masuk masa remaja, maka kemudian melalui mimpinya Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat ada perintah melalui mimpiku untuk menyembelihmu. Di kajian ulumul Quran, di kitab misalnya Mabahis fi Ulumil Quran karya Khalil Manna Al-Qattan, dijelaskan bahwa tata cara wahyu Allah kepada para rasul itu secara garis besar dua. Yang pertama adalah dengan cara melalui perantara malaikat wahyu Jibril alaihissalam. Kalau Quran seluruhnya melalui perantara Jibril. Yang kedua, tanpa melalui perantara malaikat wahyu. Ini dalam dua bentuk. Salah satunya adalah dalam bentuk mimpi, seperti perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Maka mimpi para rasul adalah wahyu yang hak. Yang kedua adalah
Allah bicara langsung dengan Rasul tersebut, tapi Rasul tersebut tidak bisa melihat Allah. Seperti Allah bicara dengan Nabi Musa alaihi salam, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi Musa tidak bisa melihat Allah. Maka Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk menyembelih anaknya melalui mimpinya, dan mimpi Rasul adalah wahyu dan dia adalah perkara hak. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, apa respon anak laki-laki yang masuk masa remaja tadi? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silahkan wahai orang tuaku, tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan dapati aku orang-orang yang bersabar. Jamaah Jumat yang mulia, hal yang paling penting yang kita camkan bahwa ketika perintah ini datang, itu tidak ada terlintas di pikiran keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim, istrinya, kemudian anaknya Ismail, bahwa ini perintah ini adalah simbolis. Ya, tidak sungguh-sungguh. Pasti nanti ketika akan disembelih ditukar dengan sembelihan hewan, karena nggak mungkin manusia dikorbankan. Ini tidak ada terlintas di pikiran ini keluarga sama sekali. Lalu apa yang ada dalam kepala keluarga ini adalah bahwa anak satu-satunya yang sudah ditunggu di usia yang sudah uzur, hadir sesuai dengan harapan doanya, sekarang masuk masa remaja ini memang disembelih dan mati. Tentu kalau ini yang terjadi, Nabi Ibrahim sebagai orang tua yang sudah lama mengharap anaknya, tentu ini sangat berat. Tentu yang lebih berat lagi juga di level nomor 2 adalah istrinya. Sebagai seorang ibu yang sudah mengandung anaknya, merawat anaknya, dan bagaimana kasih sayang seorang ibu dan perasaan seorang ibu bila berbanding dengan laki-laki. Tentu yang lebih berat lagi dari semua 3 orang ini adalah Ismail alaihi salam, karena dia yang harus mati. Kalau Ibrahim ya berat sekali, anak satu-satunya. Istrinya ya berat sekali, anak satu-satunya. Tetapi bukan mereka yang mati. Tapi kalau Ismail memang selain berat, dan dia yang kemudian menahan menjadi korban mati. Maka jamaah rahimakumullah, ayat selanjutnya menunjukkan bukti bagaimana keluarga ini sama sekali tidak terlintas di benak mereka bahwa nanti akan ditukar. Falamma aslama, ketika keduanya disebut 2, Ibrahim dan anaknya Ismail, aslama, berserah diri, patuh kepada Allah. Ini memang berat, tetapi karena yang perintah adalah Allah, sami'na wa ata'na, wa tallahu lil jabin, dibaringkan anaknya untuk kemudian disembelih. Kalau kita baca di tafsir, kembali saya tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di beberapa riwayat hadis menggambarkan bagaimana keluarga ini meyakini bahwa itulah akhir hidup daripada Ismail alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam tafsir sudah dipotong pisaunya saja yang kemudian tidak jalan. Baru ayat selanjutnya berbunyi, wa nadainahu, maka kami serukan Ibrahim, ayya Ibrahim, hai Ibrahim. Itu setelah pisaunya dijalankan dan pisaunya tidak memotong lehernya, artinya sudah dilaksanakan perintah yang maha berat, yang maha dahsyat. Baru kami panggil kemudian, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, engkau telah yakin betul perintah kami yang engkau lihat dalam mimpimu engkau tunaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
2 kali ditaukid. Sungguh ini adalah ujian yang sangat nyata. Saya baca beberapa tafsir, karena mubin kata maknanya adalah nyata secara bahasa Indonesia. Makna dari kata bana. Tapi yang saya lihat yang mengatakan bahawa ini adalah ujian yang sangat berat dalam tafsirnya Quraisyiyah. Tafsir Al-Misbah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sungguh berat. Yang bilang ujian ini sungguh berat bukan Ibrahim, bukan Ismail, bukan Nabi Muhammad, bukan para mufassir. Allah mengakui apa yang Allah ujikan kepada Ibrahim dan keluarganya adalah sangat berat. Yang bilang Allah. Anak satu-satunya yang ditunggu begitu lama, sekarang masuk masa remaja, itu disuruh perintahkan untuk disembelih. Tapi karena Allah yang perintah, sami'na wa ata'na, aslama, berserah diri full kepada Allah. Maka inilah sebetulnya makna Islam itu secara bahasa adalah apa? Al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu. Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita mesti patuh. Itulah dia Islam. Tanpa bertanya ini itu, kita patuh karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akui ini adalah maha berat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, keluarga ini karena mampu melewati ujian yang begitu besar, maka kemudian baru ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Baru Allah tukar dengan sembelihan yang Allah datangkan hewan daripada surga. Setelah keluarga ini mematuhi perintah Allah, baru kemudian Allah datangkan gantinya. Bukan sudah diluang dibilang Ibrahim, enggak apa-apa kamu buat aja nanti enggak jadi, itu bukan pura-pura aja. Maka jamaah rahimakumullah, Allah katakan kemudian apa? Salamun ala Ibrahim. Yang ucapkan selamat adalah Allah. Selamat atas Ibrahim, sukses melewati ujian yang sangat berat. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang harus kita camkan juga bahawa ujian dengan tujuan yang sama itu masih Allah berlakukan kepada umat Nabi Muhammad ini sampai dunia ini kiamat. Ujian apa? Ujian Allah ingin melihat apakah kita dalam hidup ini menempatkan kecintaan kita, kepatuhan kita yang paling tinggi adalah pertama Allah, selanjutnya adalah Rasulullah. Ataukah kita dalam hidup ini kemudian menempatkan kecintaan kita kemudian pertama kepada harta kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada jabatan kita, baru Allah kemudian nomor berapa kita taruh? Ini Allah sebut di dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul, katakan makna, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, in kana abaukum, jika bapak-bapak kalian, emak-emak kalian dalam makna ini juga, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kandung kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian kalau perempuan, suami-suami kalian, wa ashiratukum, sanak family kalian, wa amwaluk taraftumuha, harta yang kalian cari pelontang-pelanting, wa tijaratun takhshawna kasadaha, jual beli yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan rumah tempat tinggal yang kalian sangat suka, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. 8 perkara tadi, dan kita dengan dukungan nanti hadis, apapun perkara lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amri, Allah akan datang dengan urusannya, dengan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu itu kalau bahasa Acehnya kapreh bah. Siapa di antara kalian lebih cinta kepada bapaknya daripada Allah, daripada Rasul,
lebih cinta maknya daripada Allah dan Rasul, lebih cinta kepada jabatan, kepada hartanya, kepada pangkatnya, kepada rumahnya, kepada asetnya daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu kaprek. Allah yang katakan kaprek. Kalau tidak di dunia, yang pasti di akhirat. Tunggu, Allah akan datang dengan azabnya. Cuman tingkat ujian atau bentuk ujiannya jauh sekali. Kalau Nabi Ibrahim anak satu-satunya itu diperintahkan untuk korban. Satu-satunya yang sudah lama ditunggu. Tapi kalau kita sekarang, ambil contoh, Allah beri waktu kita 1 hari 1 malam 24 jam. Berapa yang Allah minta kita harus beribadah kepada Allah yang wajib? Yang itu harus. Kalau enggak kita buat, kita akan dihukum oleh Allah. Tadi diancam, fatarabbasu kapreh. Berapa? 5 waktu. Kalau orang solat sendiri dengan khusyuk, cuman berapa? 5 menit. Kali 5, 25 menit. Datang berjamaah, dibaca ayat panjang 10 menit. Kali 5, 50 menit. Tapi perhatikan jamaah yang mulia, berapa di antara kita menunaikan ini dengan benar? Aceh ini boleh negerinya negeri diterapkan syariat, tapi kita harus akui, dengan mata kita saksikan, masih banyak orang yang belum solat 5 waktu. Kalau bicara kemudian kau dipanggil oleh Allah ketika solat berjamaah bagi laki-laki, hayya 'alas salah, mari ke sini solat. Berapa yang menggubris kemudian perintah Allah, kemudian berapa yang mengabaikan? Kita kan harus mengakui jamaah rahimakumullah, kita ini sering dalam hidup ini apa? Allah kita taruh nomor berapa? Apa yang kemudian ke depan adalah apa? Harta kita, pangkat kita, jabatan kita. Itulah yang kemudian ini. Maka jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala itu sampai kemudian bertanya kepada setiap individu dari kita, ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa perkara yang telah membuat kamu lupa kepada Tuhanmu yang maha pemurah? Apa jabatanmu, proyekmu, keluargamu, pangkatmu, membuat kamu kemudian tidak ingat kepada jasa Allah yang jauh lebih besar dari itu semua? Mana jasa Allah? Disebutkan satu saja, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang menciptakan kamu dalam bentuk yang begitu sempurna, siapa itu? Itu adalah Allah. Maka kenapa dalam hidup ini kalau dipanggil kepala kantor, tolong datang jam 8, setengah 8 udah hadir. Kalau diberitakan akan dilantik nanti jam 4, setengah 4 udah ada. Kenapa dipanggil-panggil Allah ke masjid kemudian kita abaikan saja seolah-olah kita tidak mendengar? Di mana kita letak Allah? Di mana kita letakkan pangkat dan jabatan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala misalnya mengingat kita jamaah rahimakumullah di surat Luqman, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, kepada azabnya. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi syai'a. La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takut kalian kepada satu hari di mana orang tua tidak bisa bantu anaknya, anak tidak bisa bantu orang tuanya sedikit pun. Itu hari akhirat. Inna wa'adallahi haqq. Janji Allah terhadap perkara inilah perkara hak, ini bukan dongeng. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kan ditipu oleh kemewahan hidup di dunia, kesenangan hidup di dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali apapun perkara-perkara memperdaya kalian sehingga kalian seolah-olah itu yang paling berjasa dalam kehidupan kalian. Allah yang lebih berjasa kemudian kalian lupakan, kalian abaikan dalam kehidupan kalian. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi saya dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was samiul alim. الحمد لله الذي فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعته وحجب أنوار هدايته عمن انقاد لشهوته وانغمس في رذيلته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.